Halo Pisces, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Pisces, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik Pisces, hari ini kita mengangkat judul yaitu Perlahan tapi pasti keberhasilanmu kali ini. Oke Pisces, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Pisces bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Pisces, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Knave of Cups. Kartu kedua. Di sini ada The Fool. Kartu ketiga. Di sini kita punya Three of Cups. Kartu keempat. Di sini ada King of Wands. Kartu kelima. Di sini kita punya Three of Wands. Dan kartu yang keenam. Di sini ada Five of Pentacles. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Knight of Pentacles. Oke. Pisces, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Perlahan tapi pasti keberhasilanmu kali ini. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Knight of Pentacles. Nah, di sini menggambarkan ya bahwa memang dari setiap kejadian dan peristiwa yang kamu lewati selama ini menjadikan kamu seorang yang tidak ingin terburu-buru. Seseorang yang lebih teliti, yang lebih selektif di dalam melangkah, di dalam berjuang, di dalam memutuskan dan menilai hal-hal penting di dalam kehidupanmu. Karena kamu telah banyak dapati sebuah kejadian, sebuah peristiwa, di mana yang membuat kamu menjadi semakin mengerti dan sadar bahwa apa yang kita inginkan belum tentu akan terwujud dengan segera. Bahwa apa yang kita usahakan hari ini belum tentu hasilnya hari ini juga. Karena apa? Karena di saat kamu melakukan kegiatan, pekerjaan begitu ya, menurut kamu sudah maksimal, menurut kamu sudah oke nih. Tetapi dalam perjalanannya ada saja hal-hal yang membuat pekerjaan, yang membuat kegiatan itu gagal. Ya, seperti mungkin adanya penipuan, adanya penggelapan uang, adanya hal-hal buruk yang dilakukan ya oleh lingkungan-lingkungan kegiatanmu. Nah, dari situlah kamu menjadi seseorang yang lebih tahu dan lebih sadar bahwa kesuksesan dan keberhasilan tentu tidak akan didapat dengan cara yang cepat. Begitu juga di dalam kita mendapatkan cinta dan perhatian dari orang yang kita sayangi. Kamu menjadi lebih tahu dan sadar dan lebih tidak ingin terburu-buru. Biarlah waktu yang menjawab semuanya. Jadi kamu terus lakukan yang terbaik untuk bahagiakan pasanganmu. Berikan dia perhatian, berikan dia pengertian yang sebisa mungkin dia dapatkan dari kamu. Sehingga seiring berjalannya waktu, dia mulai mengerti dan sadar bahwa kamu benar-benar mencintai dan menyayanginya. Dan dengan begitu, pada hari yang tepat, pada momentum yang terbaik, di saat itulah dia mulai membalas perbuatan baikmu, perlakuan baikmu yang kamu berikan selama ini kepada dirinya. Jadi dengan kita tidak terburu-buru,
dengan kita tidak tergesa-gesa di dalam menggapai setiap apa yang kita inginkan, pasti hasilnya akan jauh lebih baik daripada sesuatu yang dipaksakan. Jadi ada suatu kejadian, ya. Kamu dapati kabar, ya, kamu lihat secara langsung bahwa ada teman, ada sahabat, ya, yang tiba-tiba mendadak sukses, mendadak berhasil, kehidupannya mewah, pasangannya begitu bahagia. Tetapi pada suatu ketika kamu dapati bahwa apa yang dia dapatkan dari cara-cara yang instan, dari cara-cara yang tidak tepat, dari cara-cara yang cepat, begitu ya. Sehingga keberhasilan dan kesuksesan serta kebahagiaan yang dia dapatkan tidak bertahan dengan lama, tidak berlangsung lama. Beberapa ada yang terlilit hutang, beberapa ada yang mendapatkan permasalahan-permasalahan, ada yang kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan pasangan. Nah, ini juga membuat kamu mengerti dan sadar, ya. Jika apa yang kita dapatkan dengan cara yang instan, dengan cara yang cepat, dengan cara yang culas, maka hasilnya tidak akan berlangsung lama. Makanya kamu tetap melangkah dengan perlahan, berjalan dengan lambat tetapi pasti. Akhirnya kamu sampai pada tujuanmu, kamu sampai pada mimpimu, yaitu sebuah keberhasilan, kesuksesan, serta kebahagiaan yang kamu dapatkan di dalam hubungan asmara ataupun cinta dan perhatian yang kamu genggam, yang kamu dapatkan dari pasangan hatimu, pasangan hidupmu saat ini. Oke, itulah beberapa peristiwa, ya, yang membuat kamu menjadi semakin percaya diri dan semakin yakin bahwa kesuksesan memang tidak didapat dengan cara yang cepat. Oke, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Knave of Cups. Nah, ini adalah sebuah keberkahan, ya. Keberkahan dan keberuntungan yang kamu dapati karena kamu tidak pernah melakukan cara-cara yang tidak tepat, melakukan cara-cara yang buruk demi mencapai tujuanmu. Kamu selalu lakukan cara-cara, strategi-strategi yang sesuai pada koridornya, pada jalur yang benar. Sehingga kamu mulai dapatkan peluang, kesempatan, ya, yang lebih baik, ya, seperti yang orang-orang lain juga dapatkan. Memang dulu kamu sempat, ya, mengalami yang namanya emosi nggak stabil, begitu ya, jealous, susah hati, begitu ya, melihat kok orang lain berhasil, ya, kok orang lain duluan sukses, ya, kok aku belum, begitu. Nah, tetapi di saat itu kamu lakukan, justru kehidupanmu makin sulit. Kegiatanmu makin berjalan dengan lambat. Nah, dari situlah kamu sadar. Apa untungnya kita cemburu? Apa untungnya kita susah melihat orang lain bahagia? Nah, dari situlah kamu mulai mampu menata emosi, ya, menempatkan diri secara baik dan benar, serta mengelola pemikiran, ya, yang lebih positif dan lebih terbuka. Sehingga hal-hal baik mulai bisa kamu lakukan, melangkah dengan perlahan, ya, berjalan dengan slow but sure. Tetapi pada akhirnya kamu sampai pada tujuan yang kamu inginkan. Oke, ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya The Fool. Nah, benar kan? Ini adalah siklus baru di dalam kehidupanmu, babak baru. Di dalam setiap kegiatan-kegiatanmu maupun di dalam hubungan asmaramu antara kamu dan pasanganmu dan antara kamu dengan orang yang kamu cintai.
Ya. Karena apa? Karena selama ini kamu berjuang, berusaha semaksimal mungkin. Tidak pernah banding-bandingkan apa yang kamu dapati dengan yang orang lain dapatkan. Tidak pernah iri, tidak lagi ingin iri, tidak lagi ingin cemburu melihat keberhasilan dan kebahagiaan orang lain. Dan dengan begitu kamu mulai bisa membuka lembaran baru di dalam kehidupanmu, tetapi kamu dengan memiliki strategi, memiliki cara-cara terbaik untuk kamu juga bisa sampai pada titik yang sama seperti yang orang-orang dapatkan. Begitu juga ada babak baru di dalam hubungan asmaramu. Kamu mulai dapatkan cinta, perhatian, kasih sayang yang tulus dari pasanganmu saat ini. Karena selama ini yang kamu lakukan hanyalah hal yang terbaik untuk membahagiakannya, untuk membuatnya nyaman, untuk membuatnya merasa dimiliki dan dimengerti sepenuhnya dari kamu. Memang mungkin ya beberapa dari kamu bukan orang yang pertama yang pasanganmu cintai. Tetapi yakinlah kamu adalah orang yang terakhir yang dia inginkan untuk mendampingi hidupnya. Makanya dia mulai berikan setulus hati cinta dan perasaannya hanya kepada dirimu saat ini. Oke, kita lanjut lagi. Ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Three of Cups. Nah, jadi ada rasa senang, rasa bahagia yang kamu rasakan saat ini karena setiap mimpi, setiap harapanmu mulai terwujud satu persatu. Karena cinta, kasih sayang, perhatian dan pengertian dari pasanganmu mulai mampu kamu rasakan tulus mengalir kepada dirimu. Dan tentunya kamu akan terus menjadi seseorang yang bersyukur, seseorang yang mampu berterima kasih atas apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu sampai saat ini. Dan dengan begitu, keberkahan, keberuntungan, rezeki yang semakin mengalir deras tentunya akan datang ke dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut lagi. Ke kartu yang keempat. Di sini kita punya King of Wands. Nah, jadi di saat kamu mampu membuktikan ataupun mampu menunjukkan bahwa kamu juga bisa berhasil, bahwa kamu juga bisa dapatkan kesempatan yang sama seperti yang orang lain dapatkan. Karena ada kemauan yang kuat di dalam dirimu untuk meraihnya. Dan di saat itulah, di saat kamu berada di tengah teman-temanmu, di tengah lingkungan yang ada di sekitarmu, di tengah-tengah sahabatmu, ya, di saat kalian cerita, sharing begitu ya, sehingga mereka juga dengan sendirinya terbawa ke arah yang sama seperti apa yang kamu lakukan. Mereka tertarik untuk menjalankan proses, menikmati perjalanan kehidupan mereka, sehingga membuat mereka juga merasa semakin bersyukur, semakin berterima kasih atas apa yang mereka dapatkan. Dan dengan begitu, ya, ada hal baik, ada energi positif yang bisa kamu bagikan, ya, pada orang-orang sekitar. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Three of Wands. Nah, ini untuk yang beberapa dari kamu mungkin mengalami sebuah peristiwa, sebuah keadaan, ya, yang mungkin di saat kamu mencintai, menyayangi, membahagiakan pasanganmu dengan tulus, tetapi dia justru berpikir lain. Dia justru tinggalkan kamu. Dia justru memilih orang lain yang lebih baik daripada kamu menurut dia. Ya. Tetapi terbukti, ya, seiring berjalannya waktu, dia dikecewakan. Dia mendapat perlakuan buruk ataupun dia ditinggalkan. Seperti apa yang dia lakukan kepada dirimu dulu.
Dan dari situlah kamu merasa bersyukur, merasa berterima kasih atas kejadian itu. Karena dengan adanya kejadian itu, ya, kamu terhindar dari energi negatif, dari hal-hal buruk yang mungkin ada dari dalam diri pasanganmu pada saat itu. Sehingga menjadikan dirimu saat ini lebih siap untuk move on. Siap meninggalkan masa lalumu dan menuju masa depan, menuju kebahagiaan dengan pasangan yang nantinya akan dihadirkan ke dalam kehidupanmu adalah seseorang yang lebih baik dan lebih positif daripada orang yang kamu sayangi dulu. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Five of Pentacles. Ini adalah sikap sadar diri, sikap mampu mengukur kemampuan, begitu ya, mengukur daya tahan, begitu ya. Karena apa? Karena di sini tergambar, ya, boleh kita berjuang, boleh kita berusaha sekeras mungkin, semaksimal mungkin. Tetapi di saat kita lelah, di saat kita capek, di saat otak kita sudah hang, sudah buntu, kita wajib istirahat, wajib berhenti sejenak untuk mengisi ulang daya dan upaya yang ada di dalam diri kita. Dan dengan begitu, kita akan bisa kembali lagi dengan semangat, dengan tenaga, dengan otak yang lebih fresh, tenaga yang lebih besar, dan semangat yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Dan dengan begitu, kita akan bisa melakukan hal-hal yang terbaik yang bisa kita lakukan pada setiap kegiatan kita. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini. Pisces, sahabatku, dan semoga temanku Pisces ya benar-benar akan mampu menjadi seseorang yang mengenal kemampuan diri, mengenal jati diri, walaupun melangkah pelan, berjalan perlahan, tetapi nanti kita akan sampai pada tujuan kita, maka keberhasilan, kesuksesan, dan kebahagiaan niscaya akan kita dapatkan dengan perjalanan, dengan perjuangan dan usaha yang tidak pernah terhenti. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.